Jelaskan ciri, hakikat, dan fungsi bahasa manusia. 1. Ciri bahasa manusia. Atkinson 1984 menyatakan bahwa ada 10 ciri bahasa manusia, yaitu jalur vokal auditoris, artinya bunyi bahasa dihasilkan oleh alat ucap manusia, dan mekanisme pendengaran menerimanya. Aribeter, artinya mempunyai makna bahwa bahasa manusia itu menggunakan lambang yang bersifat sewenang-wenang, artinya antara lambang dengan yang dilambangkan tidak mempunyai fungsi makna. Yang ketiga ada kebermaknaan, artinya bahwa bahasa mengacu pada objek atau tidaknya. Bagi manusia, kursi berarti tempat duduk yang berkaki 4 dan memiliki sandaran. Yang kelima ada transmisi budaya, artinya menggunakan bahasa diturunkan dari generasi sebelumnya melalui pengajaran. Yang keenam, penggunaan spontan, artinya menggunakan bahasa tidak terjadi dalam situasi terpaksa karena manusia dapat berbicara secara menasuka atau secara bebas. Yang ketujuh ada saling mengganti, artinya bahasa manusia dapat dipakai untuk kegiatan berkomunikasi secara bergilir, baik sebagai pembicara maupun sebagai pendengar atau sebaliknya. Selanjutnya ada dalitas, artinya bahasa manusia dapat diorganisasikan melalui dua tataran yang berupa bunyi, tuturan, atau ranah fonologi yang cenderung tidak bermakna dan merupakan satu unit ranah morfologi dan sintaksis karena sudah tidak berdiri sendiri serta memiliki makna. Selanjutnya keterlepasan, artinya bahasa manusia dapat digunakan untuk mengacu pada benda atau peristiwa yang jauh dari waktu dan tempat. Hal ini khas memiliki manusia. Kebergantungan, artinya bahasa manusia mampu memiliki pola dan struktur yang tertentu. Selanjutnya kreativitas, artinya bahasa manusia memiliki ciri keterbukaan dan produktif. Kreativitas bahasa yang dilakukan oleh manusia tidak lepas dari kemampuan yang dimilikinya sejak lahir untuk dapat berbahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aprilia Maharani Putri. Di sini saya akan melanjutkan materi kedua tentang hakikat bahasa manusia. Para pakar linguistik deskriptif biasanya mendefinisikan bahasa sebagai satu sistem lambang bunyi yang bersifat arbiter, yang kemudian lazim ditambah dengan yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat untuk berinteraksi dan mengidentifikasikan diri. Menurut Chair 1994, bagian utama dari definisi di atas menyatakan hakikat bahasa itu dan bagian tambahan menyatakan apa fungsi itu. Bagian pertama definisi di atas menyatakan bahwa bahasa itu adalah satu sistem, sama dengan sistem lain, yang sekaligus bersifat sistematis dan bersifat sistematis. Jadi bahasa itu bukan merupakan satu sistem tunggal, melainkan dibangunkan oleh sejumlah subsistem seperti subsistem fonologi, sintaksis, dan leksikon. Sama dengan sistem lambang lain, sistem lambang bahasa ini juga bersifat arbiter. Artinya antara lambang yang berupa bunyi itu tidak memiliki hubungan wajib dengan konsep yang dilambangkannya. Maka pertanyaannya misalnya, mengapa binatang berkaki 4 yang bisa dikendarai disebut kuda? Tidak bisa dijelaskan. Pada suatu saat nanti bisa saja atau mungkin saja tidak lagi disebut kuda, melainkan disebut dengan lambang bunyi lain. Sebab bahasa itu bersifat dinamis atau berkembang. Bahasa sebagai alat interaksi sosial, hal ini sesuai dengan fungsi bahasa itu sendiri sebagai alat. Baiklah, saya Anissa Marani sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang fungsi bahasa. Fungsi bahasa adalah alat interaksi sosial dalam arti alat menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, atau juga perasaan. Chair 1965. Dalam hal ini, Wardock 1972, seorang pakar sosiolinguistik juga mengatakan bahwa fungsi bahasa adalah alat komunikasi manusia, baik lisan maupun tulisan. Ada 5 fungsi dasar yang menurut
FV sebagai berikut. Yang pertama, fungsi ekspresi. Fungsi ekspresi adalah pengungkapan atau proses memperlihatkan maksud, gagasan, perasaan, dan sebagainya. Yang kedua, fungsi informasi adalah fungsi untuk menyampaikan pesan atau amanat kepada orang lain. Yang ketiga, fungsi eksplorasi. Fungsi eksplorasi adalah penggunaan bahasa untuk menjelaskan suatu hal, perkara, dan keadaan. Yang keempat, fungsi persuasi. Fungsi persuasi adalah penggunaan bahasa yang bersifat mempengaruhi atau mengajak orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara baik-baik. Yang kelima, itu fungsi entertainment. Adalah penggunaan bahasa dengan maksud menghibur, menyenangkan, atau memuaskan perasaan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Astuti akan melanjutkan tentang fungsi berbahasa. Berbahasa merupakan gabungan beruntun antara dua proses, yaitu proses produktif dan proses reseptif. Proses produktif berlangsung pada diri pembicara yang menghasilkan kode-kode bahasa yang bermakna dan berguna. Sedangkan proses reseptif berlangsung pada diri pendengar yang menerima kode-kode berbahasa yang bermakna dan berguna yang disampaikan oleh pembicara melalui alat-alat artikulasi dan diterima melalui alat-alat pendengar. Proses produksi atau proses rancangan berbahasa disebut encode, sedangkan proses penerima disebut proses dekode. Proses berbahasa produktif dan proses berbahasa reseptif dapat dianalisis dengan pendekatan perilaku atau behaviorisme dan pendekatan kognitif. Tampaknya dalam literatur psikolitik, aspek reseptif lebih banyak disorot dan dibicarakan oleh para pakar psikologi. Saya Ska Febrianti, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu proses produktif dimulai dengan tahap pemunculan ide, gagasan, perasaan, atau apa saja yang ada dalam pemikiran seorang pembicara. Tahap ini disebut tahap idealis, yang selanjutnya disambung dengan tahap perancangan, yakni tahap pemilihan bentuk-bentuk bahasa untuk mewadahi gagasan, ide, atau perasaan yang akan disampaikan. Proses redaktif dimulai dengan tahap rekognisi atau pengenalan akan arus ujaran yang disampaikan. Mengenal rekognisi berarti menimbulkan kembali kesan yang pernah ada. Tahap pengenalan dilanjutkan dengan tahap identifikasi, yaitu proses mental yang dapat membedakan bunti yang kontrasif, frase, kalimat, teks, dan sebagainya. Setelah tahap identifikasi dilalui, maka sampailah pada tahap pemahaman sebagai akhir dari suatu perbahasa. Jadi selanjutnya itu kesimpulannya. Bahasa adalah sistem lambang bunyi ujar yang bersifat manasuka yang merupakan sarana kelompok sosial bekerja sama. Ciri-ciri bahasa menurut Hutchinson 1984 menggunakan saluran vokal lauditoris, arbitrate, kebermaknaan, transmisi budaya, penggunaan spontan, saling berganti, dualitas, keterpisahan, ketergantungan, struktur, kreativitas. Ada 5 dasar yang menurut Kinevi sebagai berikut. Yang pertama itu fungsi ekspresi, fungsi informasi, fungsi eksplorasi, fungsi persuasi, dan fungsi entertainment. Berbahasa merupakan gabungan beruntun antara dua proses, yaitu proses produktif dan proses reseptif. Proses produktif berlangsung pada diri pembicara yang menghasilkan kode-kode bahasa yang bermakna dan berguna. Sedangkan proses reseptif berlangsung pada diri pendengar yang menerima kode-kode bahasa yang bermakna dan berguna yang disampaikan oleh pembicara melalui alat-alat artikulasi dan diterima melalui alat-alat pendengar.